Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, kita memang di masa ini sedang dimanjakan oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, terutama di dunia internet. Meski kita berada di ujung barat Indonesia, namun kita bisa dengan mudah mengakses kejadian-kejadian yang ada di belahan timur, utara, dan selatan bumi Indonesia. Kita bisa dengan mudah mengakses pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa kiai terhadap santriwatinya di beberapa pesantren. Kita bisa mengakses pengakuan seorang kiai yang mampu berkomunikasi dengan para malaikat dan berkomunikasi dengan para nabi, juga mampu berdialog dengan semut. Kita bisa mengakses seorang kiai yang memberi fatwa haram mendoakan umat Islam Palestina yang terbantai oleh kebiadaban kaum yang biadab. Kita bisa mengakses ustadz-ustadz yang ceramah di gereja. Kita bisa mengakses pasukan ormas Islam yang melakukan penjagaan gereja. Kita juga bisa mengakses sambutan mesra tokoh-tokoh Islam terhadap kedatangan Paus Vatikan. Bahkan kita bisa mengakses tokoh-tokoh Islam yang ngopi bareng bersama Netanyahu. Bahkan kita juga bisa mengakses berita dari kebalikan peristiwa-peristiwa tersebut di atas. Kita bisa mengakses ulah sekelompok massa yang menolak kedatangan Zakir Naik kemarin. Kita bisa mengakses para tokoh yang menebar hoaks bahwa masjid-masjid golongannya telah direbut golongan lain. Kita bisa mengakses ulah sekelompok orang yang membubarkan pengajian, bahkan mereka sampai membakar masjid-masjid. Dan kita juga bisa mengakses berita viral kekinian tentang dua kelompok dalam satu ormas yang lagi sibuk mengatur masing-masing pasukannya untuk tawuran. Nah, dari kecanggihan teknologi internet yang memanjakan kita itu, seakan kita juga tengah dimanjakan dengan diberi edukasi bahwa kita akan mustahil mendapati seorang ustadz atau seorang kiai yang bisa jujur pada agama mereka kalau dalam beragamanya mereka terikat oleh sikap fanatik terhadap golongan mereka, kalau mereka cinta buta terhadap golongan mereka, apalagi pada golongan itu memberi keran-keran pendapatan bagi kehidupan mereka. Maka dalam kondisi yang demikian, mereka akan berfatwa sebagaimana kultur yang terbentuk pada golongan mereka. Akhirnya, maksud diutusnya Rasul sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan tidaklah kami mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul kecuali menyerukan beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Nah, harusnya kita bisa memahami bahwa cara menyembah hanya kepada Allah itu hanya Rasulullah yang paling paham. Dan bagaimana cara untuk menjauhi taghut itu juga Rasulullah yang lebih paham. Kalau hanya Rasulullah yang faham, sementara sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalkan, sabda-sabda Rasulullah tidak diraukan, dan malah lebih memuliakan tradisi golongan, lalu untuk apa mengaku bernabikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, dan anehnya, kalau ada sekelompok orang yang mengajak kembali pada kemurnian Islam, kok malah dicap Wahabi. Sedangkan yang memberi cap Wahabi sendiri malah hampir di semua amalan ibadah mereka berdasarkan merujuk pada kitab-kitab tradisi.
Kalimat syahadat saja mereka tambahi. Cara sholat mereka tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat mereka lakukan. Sholawat mereka lakukan. Zikir-zikir mereka dangdutkan. Ziarah kubur mereka kemas menjadi wisata pendapatan. Inilah keanehan yang sudah jadi kultur budaya dari golongan yang tetap mengaku ahlussunnah wal jamaah. Padahal ngaku ahlussunnah wal jamaah mestilah mengimani sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ausaku urul iman al muwalatu fillah wal mu'azu fillah wal hubbu fillah wal bu'dzu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah juga. Jadi akidah yang kuat itu adalah pada bentuk al-wala wal bara', yakni sikap mencintai, membela kebenaran karena Allah Azza wa Jalla, dan berlepas diri, membenci dan memusuhi terhadap segala bentuk penyimpangan karena Allah Azza wa Jalla. Berkasih sayang itu terhadap sesama muslim dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bukan menjadikan kebalikannya hingga merubah secara tak sadar dari muslim menjadi kaum munafikun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.